katanya gitu. Guest. Accept, oke. Yuhu. Assalamualaikum. Indonesia, miss you so much. Akhirnya I'm going back home, oke? Wow, udah nyampe belum? Belum. Udah dong cinta, Bang Sunan. Hai Bang Sunan. Hai, udah sampai alhamdulillah. Udah nyampe, tapi sampai detik ini belum ada surat panggilan ya. Jadi nggak ada. Ya. Tuh, belum ada. Dok, kita mau ketemu hari ini atau besok? Boleh? Boleh, malam ini juga boleh Bang Sunan, boleh. Boleh ya? Ini sudah landing udah di rumah. Jadi jangan nanti dibilang digiring lagi, takut, panik, kabur. Mana suratnya? Ayo sini. Mana suratnya? Sini. Suratnya belum ada. Mana suratnya? Janganlah, udah dibilang dokter itu jangan ditantangin digeprek sama dokter itu. Udahlah. Nah, ditantangin sini. Dokter itu gak ada takut-takutnya mafia-mafia kayak begini, nggak ada. Iya, banget. Kita malah nunggu ya, Dok. Ini Doktif bener-bener nunggu loh, guys. Bayangin Doktif kemarin kan dibilangnya kabur tuh, takut. Padahal belum lagi habis soalnya Mamski 15 T-nya. Belum habis 15 T. Bang Sunan tahu nggak? Dokter dibayar 15 T loh. gokil. Bingung habisinnya ya Allah. Orang doktif kan bayar lawyer fee saya MM-an M. Jadi ini Doktif udah sampai di Jakarta, udah sampai. Alhamdulillah, lagi nunggu surat. Nah, belum ada panggilan sampai detik ini. Ya, tadi makanya saya sampaikan Dok di hadapan teman-teman 13.000 orang ini bahwa saya sudah ditunjuk oleh Doktif, Dr. Samira sebagai kuasa hukum. yes. Ya, yang dimana saya dapat pastikan kalau memang ada undangan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan persidangan Nikita Mirzani, pasti Doktif sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan datang dan saya dampingi, Dok. Betul. Terima kasih Bang Sunan. Betul, karena memang kemarin itu kan Doktif kan lagi di luar negeri dan dadakan banget. Jadi nggak mungkin kan Bang Sunan gitu loh. Nggak ada jadwal, nggak ada apa. Sementara ini Doktif belum ada jadwal untuk keluar negeri. Jadi aman. Aman nih, ayo dong. Kita nggak bisa ujuk-ujuk datang. Saya mau bersaksi, nggak bisa. Kita nih Iya, ada betul. aturan gitu loh. Kalau dipanggil kita datang. Iya, betul. Tapi kan begitu ya, kadang-kadang bikin jengkel aja ya di media kan dikeluarinya kayak seolah-olah kayak tuh kan takut kan, tuh kan, begitu kan jengkel gitu loh, kabur. Ini kalian ini maksudnya warga Konoha itu nggak sebelum itu sih sebenarnya harusnya ya gitu loh. Iya. Iya kan? Padahal dari awal pada saat Doktif pergi, Doktif udah bilang guys nanti akan digiring ya, digiring itu dibilangnya nanti Doktif panik, takut, kabur. Itu sudah Doktif kasih tahu loh Bang Sunan, Mamski, betul nggak Mamski dari awal? Iya. Itu Dok. kan memang triknya Dok. Itu bukan masyarakat Indonesia, Dok. Itu kelompok golongan mereka. Gitu. Pembusukan karakter, sayang. Iya, kayak sama seperti misalnya pada saat Suneo udah bilang guys, hati-hati ya, ini Suneo sebentar lagi bakalan minta apa namanya, tolongin teh, minta perhatian dari kalian, ya kan, minta simpati lagi dari masyarakat Indonesia. Nanti dia akan login. Nah, Bang Sunan tahu kan login, Bang Sunan? Tahu nggak login? Tahu. Pindah. Tahu. Terus? Nah, ternyata kan bener, setelah namanya dihancurkan dia login. Jadi semua itu sudah tahu, Doktif itu sudah tahu ya strategi mereka, termasuk Langkahnya. strateginya si Begeng yang ingin menjebak Doktif itu Doktif tahu banget. Tahu banget ya, Dok. Betul. Doktif tuh harus bisa membuktikan bahwa seorang Begeng ini emang ingin menyuap gitu loh. Itu Doktif tuh harus ada bukti. Sementara Doktif tuh selama ini nggak pernah ada bukti. Nah, tapi dengan akhirnya yang pada saat Doktif tawarkan dia ketemu terus menawarkan 20M itu, kan Doktif sudah ada bukti. Oke. Betul. Setuju. Nah, selanjutnya selesai. Sekarang saya tanya sama Bang Sunan, ada nggak orang yang mau melakukan tindakan pemerasan, ya? Terus pada saat orangnya sudah setuju, Duitnya nggak dikasih. orangnya sudah setuju, terus kayaknya nggak pernah nanya, nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah mengancam, nggak pernah terima duitnya, itu pemerasan bukan Bang Sunan? Coba. Bukan. Bang Sunan. Mbak Emma jangan jawab. Coba Iya. Bang Sunan. Habis gue gemes. Biar Gemes. Eke jawab, Sama kayak saya gemes. Biar Eke yang jawab. Iya, jawab dong, Cin. Jadi menurut kacamata dan ilmu hukum saya yang masih rendah ini, masih harus banyak belajar. Apa yang disampaikan sama Doktif itu tidak masuk dalam golongan atau kategori pemerasan. Bahkan niat pemerasan pun tidak ada. Gitu ya. Karena gini, perlu kita ketahui kalau pemerasan itu ya
tindak pidananya ketika ada seseorang dalam keadaan terancam, ketakutan, ya, terpaksa atau dipaksa menyerahkan sesuatu atau sebahagian barang, benda atau uang milik pribadinya kepada si pelaku. Itulah terjadi yang namanya pemerasan. Lah kalau belum terjadi, ini sama kayak kemarin ada salah satu pengusaha skincare yang teriak-teriak mau diperas 15M sama siapa? Mana kita ya? Kalau nggak salah. Yang mana? Oh. Ya. Ya. Sempat tuh beredar kayak Ya, ada salah satu pengusaha skincare yang bilang saya juga diperas atau mau diperas Nikita Mirzani 15M yang terkait mobil Ferrari lah apa loh. cuma cat doang itu, heeh. Anda jangan berkoar-koar kalau memang belum ada peristiwa pemerasannya. Betul. Jangan ikut nimbrung kalau nggak diajak dalam kasus yang sedang rame. Betul. Gitu loh. Karena nanti akan jadi blunder. Nanti akan jadi pencemaran nama baik. Kalau disuruh buktikan mana buktinya. Ih, bener banget. Nggak bisa buktiin jadinya pencemaran nama baik. Iya, yang kemarin juga sempat si binatang yang menyerang Bang Sunan itu kan juga kena juga itu. Siapa? Karena binatang yang menyerang Bang Sunan. Yang lucu, yang imut-imut, boneka panda. Iya, kenapa dok? Itu kan juga dengan jelas sama bosnya juga kan satu gerombolan itu kan menyebut Doktif pemeras. Yang ini. Tunggu. Menyebut Doktif pemeras di situ. Padahal sampai detik ini pun tidak pernah terbukti. Nah, itu kan akhirnya jadi blunder buat mereka. Itu sudah dilaporkan belum dok? Sudah di Jakarta Timur mereka sudah dipanggil. Jadi Bang Sunan, ingat nggak Bang Sunan pada saat kesaksian yang pertama, yang si laporannya bukan kesaksian dari Begeng. Jadi Begeng bersaksi ya, itu kan yang datang hanya babunya aja, si Pendes doang, babunya doang yang datang. Nah, kenapa? Karena di hari yang sama itu bosnya lagi dipanggil ke Jakarta Timur, Bang Sunan. Oh, ya. Saya sempat lihat tuh dipanggil. Ya. Itu dipanggil di Jakarta Timur untuk itunya Doktif, laporannya Doktif. Nah, ya benar itu. Itu tuh lucu banget ya Allah. Lucu banget. Itu Doktif. Kemarin kan diserang sama ini nih. Dokter Oki juga diserang lagi sama ini. Iya bener-bener. Padahal itu lucu loh itu. Ya Allah, itu binatang lucu loh itu. Kenapa dia pakai nama panda sih? Heran deh gue. Tapi ternyata Mamski, panda itu adalah hewan terbodoh. Jadi dia otaknya sangat kecil, bodoh sekali dia. Loh emang iya? Ini nggak bercanda. Coba aja belajar di itu. Jadi Hewan terbodoh. Sumpah gue nggak. Kamu manfaatin Apa kita perlu gue bawa ini besok nih kayaknya nih. Jadi kalau ngomong binatang-binatangan kita jadi binatang-binatangan juga deh. Ih, Mas Sunan serem amat itu bonekanya. Itu buaya ya, buaya darat. Oh, itu karakter Bang Sunan kali itu ya? Itu karakter Bang Sunan tuh. Ini gimana ceritanya? Ini kok jadi sesuai dengan karakter gimana ini? Dok, Apa tuh lo? barusan saya bahas sama Mbak Emma. Ya, 2010 kan Mbak Emma salah satu wanita yang waduh terseksi lah zaman itu, ya kan? Nah, saya kan jadi pengacaranya Mbak Emma, tapi saya nggak pernah berlaku seperti buaya darat sama Mbak Emma. Boleh ditanya? Nggak ada. Sama sekali boleh dijamin. Aku berani sumpah demi Allah. Emang profesional, Mas Sunan. Itu loh, Dok. Leci itu kayak menyebarkan gosip gitu loh. Gitu. Itu Terus kemarin tuh si Leci itu kayaknya pernah komal sama Doktif. Tapi dia nggak selantam itu sama Doktif, mah dia diam-diam aja. Heran ya, kenapa sih kalian ini kubu-kubu geng tikus kalau ngadepin Doktif kayak ciut semua, kayak tukang sayur semua, kenapa sih? Hah? Itu makanya itu mungkin ya dia sebenarnya cuman toa berjalan. Tahu kan toa yang kenceng, toa berjalan. Iya. Diisi baterai baru jalan. Kalau enggak ya udah nggak ada suaranya. Sekarang nanya ini, ada yang nanya kapan Panda masuk Shell. Tergantung Bang Sunan, kapan Bang Sunan mau masukin mereka ke Shell. Gitu ya. Nih panda nih tuh panda. Tergantung laporannya dong ya kan. Ada yang mau Udah laporin laporannya nggak udah jalan, tinggal tergantung Bang Sunannya ini nih. tuh? Oh iya benar. Ngobrol ya. Soal Nanti ya. Itu aku udah gak sabar sih Dok. Udah dari Januari ini udah mau udah Agustus.
Udah Agustus loh, Say. Bang Sunan, boxingnya kapan Bang Sunan? Yuk, dokter mau jadi sponsor juga ya boxing. Hah? Seru tuh. Betul. Aduh, yang itu katanya mau boxing kan. Terus ya bosnya yang satunya si FS Nepos pengen boxing sama aku katanya. Salah satu dari. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi mungkin teman-teman udah tahu, bisa lihat di akunnya si Panda itu, bahwa dia mau berkelahi itu tanpa aturan, kasarnya. Tanpa aturan, mau gaya apa ini. Nah, saya sampai ngomong, kalau mau seperti itu kan bagusnya di ring ya, di atas ring, jadi fair, ada wasit, ada penonton gitu loh. Jadi si Panda ini yang infonya malah ngajaknya tuh gak usah ring-ringan, udah kita berantem aja di jalanan gini-gini. Ini bener-bener saya bilang, Nggak jelas. gimana ya, orang kan hidup itu harus ada aturan. Benar. Aturan itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Tapi enggak. Ya, dia jual diri juga nggak ada aturannya. Ngapain dia jual diri, kan juga nggak ada red cardnya juga dia mah. Jual diri nggak ada aturan dia. Tapi Iya makanya. Ya, Mamski. kopi apa labu? Katanya udah dieliminasi dari Malaysia, nggak boleh masuk lagi tuh. Oh ya? Iya, benar. Gitu, Say. Dia katanya udah nggak bisa lagi, coba. Aku dengarnya sih begitu. Enggak, yang Makanya- Doktif itu Bang Sunan, Doktif tuh bingung ya. Kok ya nggak malu ya bosnya punya karyawan kayak gini. Doktif punya karyawan kayak itu udah bener-bener sudah dipecat deh kayak begitu mah. Malu-maluin. Ini mah enggak loh. Ih ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dengan menggunakan atribut agamanya yang Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah dan bla-blanya. Tapi peliharaannya itu binatang-binatang begini, itu kan Ngeri. ya Allah, itu rumah itu gimana? Itu rumah itu zina loh. Di sekitar rumahnya dia Iya. tuh bisa kena sial loh itu. Betul. Itu kok ya diem aja gitu, masyarakat di warga sekitar tuh rumahnya dijadikan tempat kayak begituan. Ih, kalau udah Makanya- punya tetangga kayak gitu udah pasti laporan itu. nggak mau. Lapor, dia harusnya dilaporin tuh, Dok. Iya loh. Makanya kemarin tuh Mas Sunan bilang tadi, kalau udah siap-siap kan, kalau mau ada penyerangan, didengar infonya seperti itu. Ternyata bukan penyerangan seperti yang dibayangkan, Ya. tapi ini malah grup tulang lunak, mulutnya kayak toa. Aduh, akhirnya Mas Sunan juga ya nggak bisa ngadepin dengan planning yang seperti dipikirkan kan. Ya, betul. Bang Sunan ngerasain juga ya persekusinya Doktif, berarti ya meskipun cuma setetes doang ngerasain lah ya kayak apa, pengen nonjok Ya, pasti sebenarnya sih pengen nonjok gitu. Justru saya lihat di sini yang wanita yang bermental, berhati kuat ya, bermental baja tuh Doktif. Saya Iya. kan mengikuti ya dari awal kejadian yang di rumah makan itu, saya lihat, luar biasa loh, Doktif tuh luar biasa. Dipersekusi dengan banyak orang, ada yang termasuk laki-laki juga ya, di situ laki-laki tulen maupun yang nggak tulen itu nyerang apa sih. Itu luar biasa sih. Tapi emang hebat Doktif, aku tuh kan lagi live tuh jualan, baru pulang dari Shanghai kan. Itu yang dari cuma berapa ribu, 1.500 orang, tiba-tiba naik 5.000, 8.000, cuma ngetik namamu doang. Gila gak tuh? Tolong Doktif, aku sampai gini. Ingat gak, kita belum kenal tuh, Dok. Oh iya. Dan aku tuh masih yang dari Shanghai Desember itu kan, jadi nggak ke kasus skincare-nya, belum terlalu panas juga tuh. Hari itu, Mam, bantu Doktif. Ini Doktif, hah? Kenapa? Langsung lihat dong anak-anak aku, buka. Waduh, itu kita nontonnya gemes, Dok. Cuma aku lagi jualan helm bogo. Lagi belum target. Wah, ini piye iki? Pengen tak kejar ke sana loh, itu malam loh itu saya. Jam 10 kasihan dia. Iya betul. Di parkiran dipegangin, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain dokpeng tuh kurang ajar betul. Jadi Jadi gini. habis kejadian malamnya itu, saya langsung berkomunikasi kan. Dengan Pak Nas ya. Iya, saya bilang loh, kok Heeh. kalau saja itu Gila. kejadian sama istri saya, mungkin Wah. saya yang ada di kantor polisi tuh. Betul, aku ingat itu. Iya, beliaunya Sorry, lagi sambil di sarapan Kalimantan ya. pada saat itu Pak Nasnya lagi di Kalimantan. Jadi tapi beliau udah nge-backup semua kok. Gitu. Dan beliau sudah wanti-wanti dari awal. Jadi beliau bilang hati-hati ya, ini kan jejak digital. Jadi kalau kamu diserang. Jadi beliau tuh sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari. Jadi beliau sudah bilang hati-hati ya, kamu sekarang sudah jadi perhatian publik. Beda sama dulu. Kalau dulu kan Doktif ini kan aktivis yang berada di balik layar, Bang Sunan. Nggak pernah Benar. muncul.
gitu. Beda banget gitu. Jadi kalau sekarang Pak Nas sudah bilang hati-hati ya. Jadi setiap nanti yang kamu lakukan tuh akan menjadi opini, akan menggiring opini publik. Jadi hati-hati. Nah, itu dan Bang Sunan si Panda ini, Arif Afanda itu sering banget sudah meledek Doktif. Betul. Meledek Doktif itu sering banget. Sebelum kasus persekusi ya, itu sering banget. Jadi dia itu kayak seolah-olah meledek busananya Doktif, fashionnya Doktif. Lah dia nggak tahu fashionnya Doktif itu udah dari merek brand-brand Dior, mana tahu mereka. Nggak tahu, boro-boro nggak tahu, emang Doktif, say. iya, jadi tuh mereka meledek lah gimana caranya. Oke. Tapi Doktif berdoa, ya Allah, ini kalau mau melaporkan kok nggak ada pasal yang bisa masuk, Bang Sunan. Untuk kena ke mereka ini nggak bisa kena, Bang Sunan. Karena mereka tidak pernah menyebutkan nama dengan jelas, nggak pernah. Nah ini yang sulit, Bang Sunan, sulit. Jadi kalau dilaporkan itu kan sekarang yang keputusan 3 menteri ya, jadi harus dengan jelas menyebutkan nama, ya, terus jelas banget pencemarannya itu apa, itu. Jadi nggak bisa dengan misalnya kita menyebut sebutan, misalnya itu apa, itu nggak bisa. Sementara si Pendes ini, aduh males banget, itu panda tuh hewan kesukaan Doktif loh. Kita Ya, nyebutnya lain gimana sih? Aduh, jangan itulah sebutan yang lain lah. Aduh jangan. Apa ya, panbot aja deh, panbot aja, jangan iyalah, panda, panbot, bener panbot. Nah, Panda terus gimana gitu kan? Nah, tiba-tiba itu kurang lebih sebulan ya Dokter itu berdoa terus, ya Allah ini orang ini harus kena, ya Allah gimana caranya, ya Allah ini orang harus kena gitu. Ternyata Allah datangkan Bang Sunan. Jadi mereka kayak ngasih leher mereka sendiri. Alhamdulillah. Nggak perlu sulit-sulit lagi, amin, Allahu Akbar. Jadi pada saat itu dia bilang, kan akhirnya ya Allah, Allah jawab, datang semua gerombolan ini. Dengan jelas banget Doktif memeras, dengan jelas, langsung Doktif syukur, alhamdulillah kemakan semua, ya Allah, akhirnya pancingannya, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya hukum akan berjalan. Udah gitu, selesai. Aduh, seneng banget. Seneng Iya banget. sih. Jadi kalau misalnya Doktif saya kesel, loh ini jawabannya, ini jawaban dari doa. Jadi apa yang harus kita marah? Kita malah seneng. Sama seperti kemarin akhirnya Badan POM mengeluarkan tiba-tiba MC. Jadi gini Bang Sunan ya, Mamski harus diketahui publik nih. Iya, say. Sebelum Doktif melakukan unboxing di rumah makan Suharti, 2 minggu sebelumnya, Doktif sudah melaporkan tersebut ke Badan POM. Jadi Doktif mau menyerahkan barang bukti produk dari yang Doktif unboxing itu, ya, dari Selasokia Skincare itu. Oke. Tapi pihak Badan POM tidak mau. Emang ada Lu Cinta? Emang ada Lucinta Luna? Nggak ada, say. Ini aku udah lihat dari tadi. Kalau ada udah gua up. Nah, nggak ada, sayang. Nggak ada. Nah terus Badan POM nggak bisa menerima, Mamski. Mereka bilang begini, Doktif mohon maaf, produk ya yang mengandung dugaannya bahan berbahaya itu harus kita beli sendiri. Tidak bisa berdasarkan laporan dari Doktif atau laporan masyarakat yang lain. Loh, kok gitu? Jadi enggak, maksudnya begini, harus mereka membuktikan sendiri, barang buktinya tuh harus dari mereka sendiri. Jadi tidak ada fitnah, Bang Sunan. Ya sudah kan, sudah di Nah, enggak, itu pada saat itu, pada saat itu. Oke. Pada saat itu, terus Doktif tanya, jadi boleh enggak ini saya melakukan unboxing? Boleh, silakan dokter. Nah, akhirnya terjadilah itu. Jadi kalau dibilang itu kan tugasnya Badan POM, itu saya sudah bilang udah ke Badan POM, saya sudah laporan. Jadi jangan sok tahu kalian, ya. Dah. Dan ternyata kemarin pun merilis. Ternyata MC itu berbahaya. Artinya apa? Badan POM bisa mendapatkan barang itu di pasaran dengan sendirinya itu, baru ya Badan itu POM. maksudnya. Nah, itu betul. Badan POM Badan POM mendapatkan. bisa mengeluarkan itu. Jadi kalau ada yang bilang, oh Badan POM itu bergabung dengan sindikat membela dokter, loh buktinya dulu dokter minta dikeluarin, kenapa nggak mau? Karena mereka nggak bisa mendapatkan itu. Jadi begitu dikeluarkan tuh artinya apa? Mereka sudah mendapatkan barang bukti di tangan mereka, asli. Tangan mereka, betul sekali. Wah, kuat dong berarti barbuknya. Iya gitu kok ya difitnah lagi. Masih difitnah Badan POM-nya. Ya, terus Bang Sunan gini ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah rutin. Ini membuktikan bahwa Badan POM itu kerja. Jadi dokter itu paling kesel kalau dibilang Badan POM tuh gak kerja, Badan POM tuh enggak. Badan POM tuh kerja keras, cuman SDM-nya kurang. Ya, anggarannya kurang. Makanya Doti mau ngomong dong ke Pak Prabowo, tolong dong disampaikan anggarannya dinaikin, SDM-nya ditambahin gitu dong Badan POM. Karena apa gini ya, Mamski?
Bang Sunan, kalau mereka itu melakukan pemeriksaan ke klinik, misalnya ke kliniknya Doktif, ya 2 jam 3 jam, itu mereka nggak menerima minuman loh, minum aja mereka nggak mau loh, minum. Oke. Kan Doktif tawarin, ibu Mungkin bapak takut mau itu ya. minum. Padahal kan nggak mungkin Doktif ngeracun, mungkin nggak Mamski? Gak mungkin lah. Tapi mungkin itu udah ada janji BPOM kali, Say. Kayak gitu loh, kayak nggak mau nerima makanan apapun atau apapun lah gitu kan. Iya itu loh, Badan POM Bagus. tuh integritasnya luar biasa, apalagi di Integritas. bawah kepemimpinan Dokter Taruna ini, aduh luar biasa deh. Gitu Ya, loh. betul. Meskipun emang masih ada keterlambatan, tapi nggak separah zaman dulu. Betul. Gitu. Betul, Tapi betul. integritasnya luar biasa, jangan diragukan. Nah, ini Dok yang aku makanya kan kemarin aku angkat tuh. Berapa minggu yang lalu mereka ngotot banget dengan statementnya, ini kan udah BPOM, barang saya BPOM waktu pemanggilan saksinya RG itu loh. Nah, sekarang udah disidak, tiba-tiba mereka langsung mempertanyakan lagi, apa sih si BPOM ini? Kerja untuk perorangan atau gimana? Itu Nah, betul. statementnya si FS. Aduh. Kan lucu kan, aneh kan? Lucu. Jadi kayaknya kalau nggak yang sesuai seperti yang mereka mau, mereka akan melakukan ini apa namanya, balik arah gitu. Jadi malah melawan BPOM. Mereka sendiri melawan BPOM. Iya, jadi dia bilang, Doktif, misal nih seperti serumnya Doktif yang ada goldnya, itu kan para kubu mereka melaporkan ada logam berat. Itu pabrik maklonnya didatengin Mamski, didatengin 3 kali didatengin. Oke. Ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, terus saya salahkan Badan POM. Enggak kan, saya kan nggak pernah keluar-keluar. Pernah nggak saya keluar-keluar? Nggak pernah. Jadi kalau Badan POM mau cek silahkan, menemukan tidak menemukan apa-apa ya sudah, gitu kan? Terus kenapa harus panik kalian? Harus diekspos, harus laporan ke publik. Klinik ini saya di sidang 7 jam. So, terus kenapa? Ya, Itu biasa kok itu. Dan itu artinya apa? Mereka adil. Badan POM nggak cuma cek punyanya Doktif, nggak cuma cek punyanya Dr. Oki. Semua dicek termasuk punyanya kalian. Kenapa? Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Udah. Iya. Tebel banget kelihatnya. Keren banget sih Dok. Tapi memang udah kesini Gitu. tuh. Pabriknya Doktif sampai bingung. Maklon tuh sampai bingung. Kenapa ya Dok ya? Kenapa ya? Dulu perasaan nggak kayak begini ya, gitu. Ya maklum aja. Dan bilangnya maklum aja. Tapi nggak ketemuan apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Bagus. Heran ya sama kubu kalian itu, yang kubu yang sebelah itu. Iya. Bener-bener ya, sedikit-sedikit kayak butuh harus validasi. Oh ada lagi Bang Sunan, ada lagi Bang Sunan. Yang lucu nih Mamski. Apa tuh? Pada saat di sidang ya, ini Mamski nggak apa-apa nih, nggak jualan nih, ntar kena pelanggaran. Nggak apa-apa say. Masukin keranjang bisa nggak sekalian masukin keranjang biar panas Nggak bisa sekalian? sayang. Kalau Komal nggak bisa. ya? Nggak apa-apa. Oh, Pokoknya gitu. Kalau kita Komal habisin nggak dulu. Ini bisa. juga penting, lihat tuh trafficnya 20.000 orang, gila. 20.500 orang Dok. Udah nggak apa-apa, jualan mah nanti aja. Oke. Terus saya- Nggak tahu kalau Komal. Jadi gini, Komal nggak di bisa. situ ada statement dari Reza Gladys ya di pengadilan. Dia bilang kalau Doktif itu meminta konten harus ada ucapan terima kasih kepada Doktif. Oh iya. Ingat. Ya kan, ingat nggak? Ingat. Ya, itu Doktif ngakak jumpalitan. Ini ya, jadi gini ya. Sekarang berpikirlah secara logika. Adakah kebanggaannya diucapkan terima kasih dari koruptor, dari penipu? Ada nggak kebanggaannya Mamski? Nggak ada lah. Doktif nggak bangga diucapkan Ogah terima deh. kasih dari para penipu masyarakat. Nggak ada kebanggaannya ya. Sorry. Tapi Doktif meminta itu untuk apa? Supaya masyarakat itu jadi simpati ke kalian. Nah, jadi supaya mereka itu terlihat merendahkan ego mereka mau memperbaiki produk mereka. Itu intinya Mamski. Itu benar-benar. Tapi kalau Doktif apa? Untungnya Doktif itu apa? Ini mereka itu sudah melakukan penjualan produk overtime bertahun-tahun loh. Sudah merugikan masyarakat banyak loh. Terus Doktif bangga mereka mengucapkan terima kasih ke Doktif. Mikir, dipikir, kecuali ulama besar, lurus, Yes. atau misalnya presiden, misalnya Pak Prabowo mengucapkan terima kasih, bangga dong. Benar. Kalau diucapkan terima kasih sama koruptor, sama penipu, itu bangganya di mana gitu loh. Bingung nggak sih sama pemikiran mereka itu? Nggak nyambung banget. Nggak nyambung. Nggak Tapi nyambung. akhirnya Doktif tahu ini loh kayaknya Allah tuh mempertontonkan gini. Ini loh bukti mereka lah yang haus validasi. Mereka lah yang sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi mereka lah sebenarnya yang ingin haus pujian, yang ingin pembelaan publik. Karena mereka lah yang berpikir ke arah situ. Kalau orang normal Mamski nggak mungkin lah. Sebentar. Bangganya dari mana ya Doktif diucapin terima kasih dari seorang penipu gitu. Bangganya di Itu mana? makanya yang produknya overclaim dan overprice. Waduh.
Ngapain? Terus makanya Doktif itu pengen kalian mengucapkan itu kenapa? Pertama, video pertama yang dibuat oleh Begeng Mamski itu isinya playing victim dan bermain drama. Jadi Doktif taunya juga dari orang dalam. Oke. Jadi mereka cerita pembuatan video itu yang pertama itu seolah-olah dibuat kayak lagi capek, kuyu, kusem, matanya hitam gitu-gitu. Dibuat kayak seolah pengen dikasihani. Nah itu Doktif lihatnya benci banget itu. Begitu dikasih tahu bilang itu take down bisa nggak? Itu masih mau membohongi masyarakat. Itu kan tipu muslihat kalian itu bikin video kayak begitu. Kayak gimmick lagi dibikinnya Nah ya, kayak gimmick, sinetron. dibikinnya gimmick. Makanya Pak Arif pada saat itu iya sih Dok memang. Nah ya begitu Mamski itu gimmick lagi. Jadi akan ditutupi dengan gimmick yang baru. Doktif marah, Doktif udah muak. Ya, Bisa udah nggak sih muak. kalian ini bisa nggak sih bersikap jujur sedikit aja ke masyarakat Indonesia? Udahlah. Nggak usah pura-pura kayak lagi stres, lagi sedih, lagi apa, sementara di belakang ketawa-ketawa. Iya bener banget Dok. Ya Allah, ini kenapa pada typing uya-kuya sih? Emang ada uya-kuya, Mas Sunan? Emang kelihatan di situ Dok? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Oke. ada. Nggak Gitu Mamski. Jadi, nah akhirnya dibuatlah video kedua. Waduh. Buatlah. Apa itu tadi tuh? Ya, Siapa itu? Nah terus dibuatlah video kedua Mamski. Dibuat Terus video jadi kedua video yang pertama kayak mata-mata panda iya, gitu ya. alah, kayak main drama lah, kayak orang kayak didolimi, yang kayak saya ini di situ tumpukan kertas hasil lab. Hello, selama ini lu omset 150 miliar per bulan lu pakai buat apa? Kenapa nggak pernah cek lab? Hah? Gila. Ayo sini ngomong, jawab. Sekarang lu pura-pura bikin video di depannya tumpukan kertas lab. Ya Apa Allah. maksudnya? Hah? Kan Ngeri, benci. ngeri, ngeri. Doktif itu paling nggak suka Mamski sama orang-orang kayak gitu. Udah Doktif ini Iya. orangnya Bang Surabaya, Bang Sunan. Ngerti nggak Bang Sunan? Bang Sunan pernah ketemu sama Doktif kan kayak apa orangnya? Ayo. Orangnya Kakak tuh kayak dibekel. begini. Nah, Terus yang kedua videonya apa? keduanya udah mulai bagus tuh, bagus, bener. Jadi videonya tuh udah rapi, cantik, penampilannya mereka ini. Terus mereka bilang, saya sampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada Doktif yang sudah mengingatkan. Nah itu keuntungannya itu kan maksudnya Doktif buat mereka. Gitu Betul. loh, supaya masyarakat tuh percaya lagi sama mereka. Dan itu Doktif nggak minta duit sama sekali loh. Sama sekali. Ya Allah. Sama Berarti sekali. Tapi mereka terus mengejar. Jadi kalau dibilang siapa yang ini my God. meminta ini, kan lu yang ngejar-ngejar. Kok pada amnesia sih? Kan lu yang ngejar-ngejar ke rumahnya Doktif. Lu yang mau nitipin. betul. Aku inget Dok Berarti itu. modusnya sama modusnya. Sama. Ya, para korban yang mengaku korban ini mengejar-ngejar seseorang supaya bisa jadi korban gitu loh. Iya, jadi memang Doktif dugaannya mereka ini akan melakukan OTT Bang Sunan Walah. ke Doktif. Jadi Doktif sudah curiga karena terkenal orang ini sangat licik ya, akalnya sangat licik. Orang ini terkenal sangat licik. Namanya kan mafioso ya, kita tahu lah ya. Yoso. Betul. Mafioso. Jadi emang orangnya terkenal licik dan emang di antara teman-teman kita semua, teman sejawat udah bilang hati-hati Dok, ini orangnya licik sekali. Gitu. Oh ya udah kalau gitu kita bermain strategi. Ya. Betul. Makanya Doktif tidak pernah mempunyai bukti bahwa dia itu pengen menyuap sebelum ada chatting bahwa dia menyetujui memberikan uang 20 miliar itu. Habis itu selesai. Betul, setuju banget. Gitu Setuju selesai. banget. Jadi kalau ditanya kenapa, itu emang strateginya Doktif emang minta untuk membuktikan dia emang ada dugaan menyuap ke Doktif. Karena selama ini Doktif nggak ada buktinya. Bener banget. Kayak ini loh, kayak Polola yang bagian narkocoy, itu kan harus jadi kayak edik dulu, terus pura-pura beli buat nangkep bandar gedenya. Exactly Betul. kayak gitu. Betul. Exactly kayak gitu ya teman-teman semua ya. Nggak mungkin kita tahu orang ini dananya tuh segede apa tanpa Nah. ada persetujuan transaksinya. Betul. Setelah, Jadi- betul. Jadi Mamski pada saat si Begeng, bukan si Begeng, Doktif nggak pernah kontak sama Begengnya karena kan emang Doktif kan orangnya kalau nggak suka sama orang kelihatan ya Mamski ya. Ya, Kelihatan nggak bisa kelihatan berpura-pura. Doktif itu orangnya bukan tersandiwara. Nah, Ya. jadi memang Doktif pengen ketemu sama si suaminya ini supaya adegan sandiwara ini bisa berhasil, gitu. Ya. Jadi sambil kayak pura-pura udah beli kopi karena sebenarnya udah muak sih ngelihat mereka ini udah muak sebenarnya. Udahlah kalau Ya. gitu, aduh beli kopi deh supaya terdistract gitu loh, nggak fokus ke mereka ini. Ya. Gitu. Dan pada saat diiyakan 20 miliar itu diiyakan, itu Doktif tuh pamerin loh chatnya itu ke teman-teman. Nih lihat ini, gimana coba? Ada orang yang mau ngasih saya 20 Gila, miliar. Gila. Berarti sebusuk apa produknya? Itu Doktif Betul. tunjukin ke teman-teman loh chatnya. Betul. Dan habis Jadi itu juga nggak ada apapun lagi ya dari Doktif. Nggak ada, kecuali Catet. nggak ada. Kan Doktif Poin. tunjukin ke teman-teman, lihat ini kelakuannya ini, lihat ini. Berarti seperti apa produk yang mau dia tutupin untuk uang tutup mulut? Kena Iya. sudah mereka. Udah Kece. selesai. Keren Udah banget. kena kan? Lihat kan? Kena, Lihat kan kalian kena. baca kan chatnya? Udah selesai.
Keren. Kenapa keren itu nggak dipertontonkan ke publik? Begitu kalian setuju itu, kenapa nggak ditunjukin? Hah? Kenapa nggak perlu diomongkan ke publik? Betul. Nah, udah silakan masyarakat yang menilai bagaimana jahatnya ini mafioso-mafioso ini. Tapi Itu. duitnya gede banget ya. Gede banget. Aduh, mate. Ngeri Mas Sunan. Gimana ya kalau dilihat dari kalau data kan tahun lalu itu kan 120 M, 150 M per bulan loh itu si Begeng ini. Tuh ya Allah, penjualannya itu kasihan orang-orang yang wis tuku. Nah, itu yang jadi pikirin kan mereka nabung. Jadi pada saat Doktif nanya gini, kamu kok tega sih? Kok tega? Produk modal cuma 70.000, kamu jual 1.500.000. Iya. Gimana hati nurani kalian? Itu kan isinya cuma air. Bahan aktifnya cuma di angka 0,000. Itu di mana kalian sebagai seorang dokter kok tega? Begitu ke masyarakat Indonesia. Itu si Mufid tuh sempat meneteskan air mata loh. Entah itu air mata pura-pura atau air mata buaya, nggak tahu ya. Itu ada saksinya juga itu. Dokter Oh, iya? pada saat ngomong kayak gitu. Iya. Gini, Di Dok. rumah Doktif itu. Dan Dok. dia sampai meneteskan air mata dia pada saat itu. Iya dok, maafkan itu karena itu adalah trik marketing kita. Emang seperti itu. Tapi kalau diskon itu memang kita ambiarin jadi 400.000. Aduh, Enggak, masih tetap aja nggak layak. Aku bilang tetap aja Nggak nggak layak. layak. Dari 70.000 jadi 400.000 tetap nggak layak. Aku bilang nggak gitu. layak. Astagfirullahaladzim. Gini, Gitu. teman-teman, kalau kita bicara lagi ya, bicara soal agama, Tuhan itu saat ini sedang menyaksikan kok. Tuhan itu kadang memang membiarkan orang-orang itu melakukan kezoliman, melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Kadang memang dibiarkan sama Tuhan. Ya. Tapi itu semua ada hitungannya. Yes, bener banget. Ada hitungannya. Saya kasih lagi-lagi nih Mbak Emma, Dok. Saya kasih contoh satu hal. Ya. Apa yang saya lakukan. Saya pernah menjadi seorang pengacara yang menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat uang. Ya. Ada seorang pejabat partai berkuasa saat itu ngajak ketemu saya di salah satu hotel bintang 5. Dia bilang, Mas Sunan, bisa nggak bebasin keluarga saya yang sudah ditahan di kepolisian? Kasusnya apa, Pak? Kasusnya dia ada nipu orang 600 juta lah. Nipu beberapa orang. Oke, Pak. Tugas saya apa, Pak? Ya bebasin aja Mas Sunan. Lalu saya tanya, loh bagaimana dengan korban, Pak? Saya bilang, ya urusan korban urusan nantilah gitu. Oke, berapa Mas Sunan? Saya sebut, sekian. Nggak ditawar, saya dikasih. Bahkan pada saat itu, lagi baru-barunya sosial media mungkin ya, saya pamerin tumpukan uang itu di mobil saya. Dan saya videoin dan saya posting. Sambil jalan menuju ke satu tempat lah gitu kan.